Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kaya dari syukurnya kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur, hakikatnya kesyukuran itu kembali kepada kita. Maha suci dari pujian hamba-hambanya yang memuji. Maka kita perbanyak memuji ke hadirat Allah. Mudah-mudahan pujian itu menjadi memperbaiki watak dan akhlak kita. Pemirsa sekalian, Islam sebagai agama senantiasa mendeskripsikan ajarannya dari yang ijmali secara global, umum, sampai kepada yang tafsili, sampai yang detail. Kalau ijmali, maka agar kita pelajari secara umum, tahu hukum agama secara umum. Tapi akan ada saatnya kita sangat butuh ajaran agama yang tafsili. Kita masuk detail-detailnya. Kesempatan ini pemirsa sekalian, kita akan mencoba men-share, mentadkirahkan sama-sama. Saya tawarkan agar kita cermati sama-sama. Apa itu? Mengaitkan bagaimana pandangan agama terhadap penambahan nama dari seorang istri menjadi menggunakan nama suami di belakangnya. Kenapa begini mukadimahnya pemirsa sekalian? Sebab secara umum tidak masalah. Secara umum, nanti kita lihat. Saya insya Allah sampaikan dalil-dalilnya. Tapi ada kemudian dalil-dalil yang berpotensi dianggap bahwa sama sekali tidak boleh. Makanya izin pemirsa sekalian, agar bisa menjadi pikiran bersama, saya bacakan dulu ayat pokoknya. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Dari sini kita berangkatnya. Ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallahi. Pertama nih. Panggillah mereka semua atas nama bapaknya. Huwa aqsatu indallahi, itu lebih baik atau lebih pas dalam pandangan Allah. Apa artinya? Ayat ini menegaskan bahwa kalau pemberian nama yang kaitannya dengan nasab keturunan, itu dulu. Penegasan keturunan maka hanya boleh dilakukan kepada bapak. Itulah sebabnya kita menarik ketengahkan ini, karena kalau orang Arab itu jelas sekali. Langsung disebut begini binti. Ini terutama perempuan dulu yang kita bahas. Fatimah binti Ali misalnya. Karena ada kata binti, tidak ada masalah.
Kata binti ini Fatimah binti Ali misalnya, Fatimah atau Siti Fatimah anaknya Ali. Kalau dibawa ke era kita sekarang nama seperti ini, disambung nama untuk tambahan pengenalan kondisional. Misalnya di sebuah instansi, Fatimah jelas anaknya Ali, ada nama bapaknya, baru disebut nama suaminya dalam sebuah instansi ini. Maka boleh apa tidak? Kalau yang saya pahami tentu terbatas pemirsa sekalian, maka itu menjadi tidak dilarang. Saya harus bilang menurut saya, karena tidak mengaburkan nasab, keturunan jelas. Karena yang menjadi tidak boleh, kalau berdasarkan ayat ud'uhum li'abaim, kaitannya ayah dengan anak. Ada ayahnya, ada anaknya. Kalau dibutuhkan dalam sebuah instansi, misalnya, saya ambil nama tadi lagi. Dalam sebuah instansi, Fatimah ada beberapa. Di Indonesia tidak semua pakai binti. Maka kalau difahami bahwa ini jelas nasabnya ayahnya ini, itu mafhum. Baru sekedar tambahan biasa nama. Misalnya di instansi nama suaminya dipanggil Fatimah Al-Husaini misalnya. Maka itu tidak haram. Karena tetap yang paling jelas instrumennya adalah jelasnya, tidak kaburnya siapa yang menurunkan dia atau ayahnya. Mafhum kepada umat. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan penyampaian singkat ini, kuncinya adalah tidak kaburnya urutan nasab ayah dengan anak. Kan begini pemirsa sekalian. Nama dalam Islam itu ya, itu beberapa tujuan. Nama ini. Pertama, doa. Nah, terutama kepada anak memang.
Jangan sembarang memberikan nama ke anak kita. Itu satu. Yang kedua, memang identitas. Kalau nama seseorang, dalam hal ini taruhlah misalnya sang istri, butuh tambahan, maka apa yang menjadi paling menolong, paling menjelaskan keberadaannya, lebih sering kalau bukan binti dari bapaknya, maka suaminya. Kadangkala juga ummu siapa, ibu dari siapa. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau bacakan hadis yang menjadi cara kita agar tidak menjadi perdebatan penambahan nama suami di belakang nama istri. Dari awal saja diperbaiki itu nama. Nah, bagaimana prakteknya di zaman Nabi SAW? Saya baca hadisnya Bukhari. An Abi Dzar, diriwayatkan oleh Bukhari jalur sahabat Abu Dzar. Jadi Bukhari itu perawi hadis kualitas nomor 1 yang menghafal urutan hadis di zamannya dia sampai berapa kali sampai kepada Nabi. Ditemukan ke Abu Dzar. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Laisa mir rajulin idda'a li ghairi abihi." Tidak ada seorang laki-laki yang dipanggil bukan nama bapaknya. Binti tadi terutama. Ya, pokok. Wa huwa ya'lamuhu, dia tahu. Nah, ini taunya ini tapi tetap dilakukan. Dia panggil. Dia mau populer dengan nama yang sangat masyhur, yang sangat terhormat. Dia kaitkan namanya ke situ. Berarti dari dulu ada orang, ini kalau melihat hadis ini ya, ada keuntungan, ada hal yang didapatkan seseorang mengaitkan nasabnya kepada orang-orang yang punya ya popularitas lah, keturunan lah, dan sampai sekarang di masyarakat kita sekarang ada nama-nama tertentu yang menjadi merek. Nah, Nabi mengingatkan kalau ada orang dengan motif seperti itu memanggil bukan nama bapaknya, dia ganti dengan yang lain, maka itu wa huwa ya'lamuhu illa kufrun. Itu perilakunya orang, jelas sekali ini hadisnya, perilaku orang kafir. Saya kembali ke konteks kita. Kalau seseorang dengan motif lain sehingga dia lebih pakai nama suaminya, maaf, insya Allah tidak ada ini saya kira. Masih lebih terhormat bapak kita itu daripada selain bapak. Saya tidak mengajak membanding-bandingkan antara bapak dengan suami ya, bukan itu maknanya. Konteksnya dalam hal penggunaan nama. Boleh jadi ya, nama ayahnya orang biasa. Dalam identitas aslinya ada nama bapaknya. Di KTP misalnya. Tapi kebetulan berpasangan dengan orang yang sukses. Niatnya seperti ini niat ya. Jadi seakan-akan dia abaikan itu. Ini motifnya di sini ini. Dia tahu bahwa ini menghilangkan identitas namanya, dia ganti dengan nama suaminya yang mungkin sekarang sangat prestisius ya saat ini. Sehingga dia ganti, itu adalah perilaku tidak baik. Maaf, saya terjemah letter late. Illa kufrun. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Kita kembalikan pemirsa sekalian. Dua hal ini, kalau seseorang tahu bahwa menggunakan nama selain ayahnya, konteks kita kembali ke istri hari ini. Kalau niatnya menghilangkan identitas atau karena malu,
Masya Allah ya. Atau karena motif lain. Dia hilangkan nama atau jejak orang tuanya di situ. Apapun motifnya tadi. Mungkin karena sederhana. Atau dari desa misalnya. Sehingga dia lebih pakai nama suaminya. Maka itu hadis ini menegaskan itu perilaku kekafiran. Tapi kalau ia sambung, saya istilahkan dengan bahasa Arab tadi. Arab itu rata-rata jelas mi. Kalau perempuan pasti binti. Maka jelas bapaknya di atas. Bapaknya bin lagi. Lalu menambahkan nama suami hanya untuk kebutuhan kekinian. Bukan menghilangkan identitas. Maka la ba'sa. Itu tidak dilarang. Kenapa tidak dilarang? Karena yang menjadi catatannya adalah asal niatnya apa adanya. Kan nama itu identitas yang paling paling berguna. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu dari nama-nama. Nah, untuk mengenal seseorang dalam pergaulan sehari-hari, nama yang paling aman tadi. Saya tidak menganjurkan ayo ke Arab-Araban, enggak. Semua tiba-tiba pakai binti. Enggak juga. Tapi yang menjadi terpenting di sini pemirsa sekalian adalah kejelasan nasab itu. Maka la ba'sa sudah menjadi, yang kita bahas ini bukan berarti saya tidak mau berkata dosa kalau dilakukan itu. Karena kalau saya katakan dosa, kalau menggunakan nama suami itu punya konsekuensi hukum. Apa itu? Kalau terlanjur orang jelas ji, Fatma tadi namanya, Fatimah tadi namanya. Masyarakat tahu ayahnya siapa, taruhlah misalnya Ali. Jelas sekali. Tapi dia lebih dikenal dengan nama suaminya juga misalnya, tanpa menghilangkan tadi. Kalau saya bilang bermasalah atau haram, atau minimal makruh, maka itu kan artinya nanti tidak makruh kalau dirubah itu nama. Maaf pemirsa sekalian, ini memang butuh memahami dasar pokoknya. Yang menjadi masalah pokok adalah nasab harus jelas. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal atau di muqaddimah tadi saya sampaikan bahwa agama kita ini lengkapnya karena
juga menyampaikan hal-hal yang boleh jadi sudah berjalan, sudah biasa, tapi kalau dibawa ke agama masih ada panduannya. Kalau kita mau lihat lebih menambah wawasan kita. Nah, izin pemirsa sekalian, saya mau tambahkan terkait dengan pemberian nama ini, karena sudah jelas yang penting tidak merubah nasab. Ansabul abna'i li abna'ihimul haqiqin. Perintahnya agama atau dalam hadis Nabi SAW, ini dikutip oleh Wahba Az-Zuhaili. Ini Wahba Az-Zuhaili ini seingat saya waktu masih belajar, ulama yang sangat dikagumi, ahli usul fiqih. Datang di negeri ini, bawa seminar di Makassar sini. Ini sangat populer. Beliau berkata bahwa yang terbaik itu nasabkan seseorang kepada ayahnya yang hakiki. Ini kita masuk ke sini ini. Alladzina hum min aslabihim, yang memang sesuai uslubnya, urutannya. Ya tentu dari ayah ke anak, itu maksudnya. La lilladzina tabnuhum. Maaf pemirsa sekalian, bukan kepada orang yang mengangkatnya sebagai anak. Nah, ini kita sampai agama masuk ke sini ini. Artinya, kan di Indonesia ini ada istilahnya orang tua angkat. Maka tetap jangan hilangkan identitas orang tuanya. Asli maksudnya. Nah, ini yang hati-hati pemirsa sekalian. Ini walaupun istri yang kita menjadi temanya, tapi agama juga mengingatkan yang begini, jangan hilangkan itu. Fanasbul abi li abihil asli. Nasab yang ia pakai dalam identitas itu harus ayah aslinya, ayah kandungnya. Harus begitu itu. Jangan merubah. Karena kalau apalagi kalau motivasinya tadi, kalau misalnya ditambahi boleh. Lagi-lagi yang penting bapak kandungnya itu jelas. Itulah sebabnya kalau kita di Indonesia itu harus, karena ini kan kenapa oleh agama dilarang begini. Tidak boleh ada eksploitasi. Pemirsa mungkin banyak mendengar, banyaknya orang mengangkat anak dengan berbagai motif. Nah, termasuk tadi mirip-mirip. Seseorang menggunakan nama yang lebih populer. Kalau dengan niat hanya tambahan biasa, ada identitas orang tuanya, baru ada nama lain misalnya suaminya tadi, tidak masalah. Tapi kan agama memberikan peringatan seperti ini karena kira-kira agama tahu bahwa seringkali ada motif. Seringkali ada tendensi yang terselubung di dalamnya. Jadi kalau pemeliharaan anak yang terlindungi itu Islam berdasarkan beberapa hadis ini, dari sini maknanya ini. Tidak boleh merubah identitas itu. Saya kembali pemirsa sekalian. Kalau kaitannya dengan seorang istri menggunakan nama suami, ya, karena ini kuncinya kita di sini ini, menggunakan nama suami di belakangnya, maka yang perlu kita lakukan di situ, yang perlu kita perjelas tentu motivasinya. Satu. Yang kedua, tidak menghilangkan sama sekali. Jadi niat atau motivasi jangan sengaja menghilangkan
orang tua di dalamnya, karena itu perilaku yang tidak diridhoi oleh agama. Kalau agama mengatakan seperti ini, maka kalau mengharapkan sesuatu yang sifatnya popularitas duniawi, tidak akan berkah. Kenapa agama tegaskan yang begini ini? Karena agama senantiasa melihatnya yang penting itu adalah berkahnya. Yang kita nikmati. Bukan sekedar kesibukan yang kelihatan banyak yang tidak berkah. Dan walaupun saya katakan asal jelas tadi, andai kata juga ada yang menggunakan nama gelar suami, maka itu saya menggunakan kata, mengutip kata ya, bukan membuat. Mengutip kata referensi agama, la ba'sa, tidak apa-apa. Yang menjadi masalah kalau menghilangkan substansinya dengan niat yang nuansanya merasa rendah kalau nama orang tua asli yang digunakan. Walaupun itu suami. Jangan hilangkan identitas orang tua. Pemirsa sekalian, saya sadar materi seperti ini sudah banyak di kita, tapi kita segarkan lagi agar menjadi perhatian dengan mengingat dalil-dalil agama minimal yang 2 hadis tadi saya sebutkan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.